Pernah nggak kalian tuh pusing dalam membuat konten video mau mulai dari mana? Terus saat proses rekaman nggak sesuai dengan harapan atau kalian ngomong terbata-bata dan banyak salahnya? Ya bisa dibilang kaku lah gitu ya. Itu sebabnya karena kalian nggak bikin naskah sebelum membuat video. Supaya meminimalisir kesalahan seperti yang aku jelaskan tadi, yuk kita sama-sama belajar bagaimana cara mudah dalam proses membuat naskah atau skrip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih dengan aku Muhammad Ishak. Pada kesempatan kali ini, aku mau bahas bagaimana caranya supaya kalian lebih mudah dalam membuat naskah atau narasi video. Dan cara ini adalah cara yang aku pakai dalam proses pembuatan konten. Oh ya, sebelum kita ngebahas bagaimana caranya, ada baiknya kalian harus tahu dulu nih apa itu skrip atau naskah dan apa manfaatnya dalam proses pembuatan konten. Karena percuma kalian bisa bikin naskah tapi nggak tahu difungsikan buat apa, ya kan? Yang pertama kita harus tahu dulu nih apa itu skrip. Skrip atau naskah adalah tulisan, baik di media kertas ataupun elektronik, yang kita pakai sebagai panduan saat kita berbicara di video nantinya. Bedanya skrip sama storyline adalah jika skrip itu apa yang akan kita bicarakan atau sampaikan, kalau storyline di dalamnya ada skrip dan keterangan tentang elemen yang akan kita masukkan di dalam video, seperti gambar yang ditampilkan, suara, ataupun sound effect apa yang akan kita pakai. Jadi menurutku skrip atau naskah adalah untuk memudahkan kita berbicara nantinya, sedangkan storyline untuk memudahkan pengambilan gambar dan editing. Terus selanjutnya apa sih manfaat skrip untuk pembuatan video? Pertama, skrip bisa sebagai panduan untuk kita berbicara di depan kamera nantinya agar tidak kaku dan terbata-bata. Kedua, skrip sebagai panduan dalam menyampaikan pesan agar pas rekaman pembahasan kita nggak melenceng kemana-mana karena efek bingung dan gugup. Yang ketiga, skrip juga sebagai bahan untuk pembuatan storyline. Yang keempat, skrip akan memudahkan proses produksi konten karena sudah direncanakan di awal, jadi konten kamu itu lebih profesional. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan apa itu skrip atau naskah dan apa manfaatnya. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara mudah bagiku dalam membuat skrip konten video. Yang pertama kita tulis atau tentukan dulu judul materi yang akan kita bahas. Tapi kalau kalian bingung mau menentukan judul yang cocok, kalian bisa coba tulis aja inti materi yang akan kita bahas sebagai pondasi awal dalam membuat skrip. Nanti setelah selesai kalian bisa kok ubah-ubah judul jadi lebih menarik. Ini fungsinya agar kalian tuh nggak pusing cuman mikirin judul yang menarik. Entar skrip kalian malah nggak jadi karena capek dan pusing mikirin judul. Di sini aku kasih contoh bagaimana aku membuat skrip video ini dengan inti materi, yaitu cara mudah dalam membuat skrip. Setelah kalian menentukan inti materinya, langkah selanjutnya kalian harus pahami dulu metode dalam membuat skrip. Setiap orang biasanya memiliki metode yang berbeda-beda, tapi di sini aku menggunakan metode sederhana, yaitu apa masalahnya, bagaimana solusinya, dan yang ketiga adalah kesimpulan. Setelah kalian memahami metode tadi, sekarang kalian isi dengan poin-poin utama di dalam metode. Jadi gini, aku nggak langsung ngajarin kalian membuat narasi, tapi poin-poin utama dulu. Ini fungsinya agar kalian lebih mudah dalam mengembangkan narasi dan tidak melenceng kemana-mana sesuai dengan topik yang dibahas. Poin utama di skrip ini adalah, di dalam masalah aku kasih poin masalah yang dihadapi jika kita membuat konten tanpa skrip, yaitu bingung mau mulai bikin konten dari mana. Habis itu masalah yang kedua, rekaman nggak sesuai ekspektasi. Yang ketiga, masalahnya ngomong kaku dan terbata-bata karena nggak ada skrip. Selanjutnya di dalam metode solusi ada poin-poin inti, yaitu menyelesaikan masalah dengan skrip, apa itu skrip, apa manfaat skrip untuk konten, dan bagaimana cara membuat skripnya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Di sini kalian tinggal tulis aja nih narasi hasil dari solusi yang kita jabarkan tadi. Dan jelaskan aja pendapat kalian dengan menggunakan solusi tersebut. Selanjutnya, setelah kalian menulis poin-poin utama, sekarang saatnya kalian kembangkan menjadi kalimat sesuai gaya penyampaian kalian dan buatlah narasi yang natural dan tidak dibuat-buat, sampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh target penonton. Kalian juga bisa buka-buka Google atau artikel sebagai referensi kosakata dan kalimat. Jangan di copy paste mentah-mentah ya, tapi gunakan cara ATM, amati, tiru, dan modifikasi sesuai dengan gaya bahasa kalian. Nggak usah lebay pakai kata-kata ilmiah kalau nggak mampu, itu hanya akan membuat kita kesulitan dalam rekaman nanti.
Jadi buat aja secara natural, karena kita ini makhluk sosial yang suka ngobrol, jadi buatlah narasi yang sederhana seperti kamu ngobrol sama orang-orang di sekitarmu, agar kamu lebih santai dan mereka juga lebih nyaman mendengarkan. Oh ya, susun juga ya kata-kata sebaik mungkin, jangan bertele-tele dan bolak-balik agar penonton tidak kebingungan yang malah bikin males buat dengerin kamu ngomong. Langkah yang terakhir, tinggal kalian rapikan aja nih tulisan yang sudah kalian buat. Dan susun nih titik koma sebaik mungkin. Fungsinya biar kalian tuh mudah dalam membaca saat proses rekaman nanti. Nah, itu tadi proses dalam membuat skrip. Tinggal bagaimana kalian melatih mengembangkan kata-kata. Saran dariku, banyak-banyaklah membaca agar menambah wawasan kosakata dan rajin-rajinlah menulis agar terbiasa. Dan langkah ini juga akan memudahkan kalian dalam berpikir agar otak kalian tidak bekerja terlalu keras. Karena langkahnya step by step jadi lebih enjoy. Kalau kalian terlalu memaksakan otak dalam bekerja, jatuhnya bakal males-malesan. Karena otak akan mencari alasan untuk tidak melakukan hal yang bukan kebiasaan. Apalagi perubahannya terlalu ekstrim, jadi mulailah berlatih step by step. Tapi nanti kalau kalian sudah terbiasa, menulis skrip akan terasa mudah dan nggak perlu proses sedetail ini. BTW, skrip ini aku buat di rumah sakit loh, sambil antri ke dokter. Nah, itu tadi langkah step by step dalam membuat skrip. Tapi tenang, kalau kalian masih bingung, di deskripsi juga aku cantumkan contoh skrip video ini yang bisa kalian download agar kalian mudah dalam belajar. Semoga video ini bermanfaat ya, dan jangan lupa tonton video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.